Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Nama Dr. Sakbal Lubis, SHI, SPDI, MA. Kita akan memulai perkuliahan kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Perkuliahan bersama atau kulber disebut dengan kuliah bersama. Yang pertama adalah kontrak perkuliahan. Ini yang pertama yang akan kita bahas. Nanti pertemuan selanjutnya ada konsep ketuhanan, dan pertemuan yang seterusnya kedua ada konsep tentang pentingnya beragama, dan seterusnya ada konsep tentang masalah sumber hukum Islam. Ini yang akan saya bawakan pada pertemuan ini. Tapi baiklah, kita sebelum kita melanjut untuk pertemuan-pertemuan berikutnya atau materi berikutnya, baiklah kita lihat pelaksanaan ataupun mekanisme perkuliahan kita pada kesempatan ini, yaitu tentang kontrak perkuliahan. Pada kesempatan ini kontrak perkuliahan kita, mata kuliah agama, memang itu adalah wajib di perguruan tinggi. Dimanapun dia berada, kalau kuliah pasti ada pendidikan agama. Makanya di Pancabudi juga universitas menyediakan kuliah bersama tentang agama. Namun agama yang dimaksud dalam perkuliahan ini tidak secara otomatis yang menyangkut tentang satu agama, namun kita secara universal itu akan membahas tentang agama. Seterusnya yang perlu kita ketahui dalam perkuliahan ini ada penilaian. Penilaian ini terdiri dari pelaksanaan perkuliahan. Kalau di Universitas Pembangunan Pancabudi ada beberapa hal penilaian yang sudah menjadi standar di Universitas Pembangunan Pancabudi, yaitu yang pertama adalah tentang kehadiran atau etika. Jadi kehadiran sangat penting dan sangat diperlukan dalam kuliah bersama ini. Maka kehadiran ada diambil sangat penting atau beberapa persen dari etika atau kehadiran. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan adalah ada penilaian dari tugas. Tugas, ya memang setiap perkuliahan itu memang ada tugas. Setiap mahasiswa itu diberikan tugas untuk mencapai tugas dia dalam perkuliahan. Dan seterusnya ada istilah kuis. Kuis itu juga sudah sangat penting dan bisa kita laksanakan dan wajib dilaksanakan oleh setiap mahasiswa. Dan seterusnya poin yang keempat adalah UTS, ujian tengah semester. Ujian tengah semester juga adalah ujian agak sama seperti UAS, namun waktunya berbeda. Jadi tengah semester berarti sudah separuh perjalanan di dalam semester itu. Kalau pertemuannya kira-kira pertemuan ke-8, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan UTS. Dan seterusnya ada UAS. UAS ini juga perlu dilaksanakan mahasiswa dalam setiap mata kuliah yang akan dilaksanakan. Begitu juga perkuliahan agama. Kalau UAS artinya ujian akhir semester. Ujian akhir semester berarti sebentar lagi sudah akan berakhir semesternya. Maka untuk itu, untuk mencapai nilainya nanti, maka perlu diadakan ujian akhir semester. Maka dari poin-poin yang tadi kita bicarakan dari etika, tugas, kuis, UTS, dan UAS, yang poinnya itu ada 5. Maka dari jumlah itu semuanya nilainya, misalkan dapat nilainya misalnya 100, maka dibagi 5. Setelah dibagi 5
dapatlah kumulatifnya. Kalau memang dapat dia 8, maka itulah nilai akhir semesternya. Begitulah perkuliahan yang dilaksanakan ataupun mekanisme yang dilaksanakan di Universitas Pembangunan Pancabudi dalam kontrak perkuliahan. Namun setiap mahasiswa harus memperhatikan poin-poin dari yang pertama sampai UTS atau sampai UAS yang terakhir, supaya mahasiswa bisa mencapai nilai mahasiswa yang maksimal. Maksimal itu apa? Yaitu paling tidak dapat nilai B atau lebih bagus dapat nilai A. Mungkin itu saja sebagai kontrak perkuliahan kita. Insya Allah mahasiswa semuanya bisa memahaminya. Sekian dan terima kasih.